Keruntuhan pasar saham China, Xi Jinping menghadapi krisis kekuasaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pasar saham China mengalami kejatuhan menyeluruh, membuat pemimpin PKC Xi Jinping gelisah. Laporan Bloomberg pada tanggal 6 Februari mengungkapkan bahwa Xi Jinping akan menerima pengarahan dari Badan Regulasi PKC mengenai pasar keuangan. Hasil dari pertemuan ini masih belum pasti, dan tidak ada kejelasan apakah akan ada langkah-langkah dukungan baru yang akan diterapkan. Laporan tersebut menunjukkan bahwa pertemuan ini menggarisbawahi komitmen mendesak otoritas Partai Komunis China untuk memperkuat pasar saham dan menandakan meningkatnya keterlibatan Xi Jinping dalam kebijakan keuangan dan ekonomi nasional. Keterlibatan ini termasuk kunjungan yang belum pernah terjadi sebelumnya ke Bank Rakyat China pada akhir tahun lalu. Sumber internal mengungkapkan bahwa dalam beberapa bulan terakhir, berbagai departemen telah bekerja keras merancang strategi penyelamatan pasar. Secara khusus, Komisi Regulasi Sekuritas China, CSRC, dilaporkan bekerja lembur selama akhir pekan, sementara Otoritas Regulasi Keuangan Nasional, NFRA, mengadakan setidaknya selusin pertemuan dalam 2 bulan terakhir untuk membahas stabilisasi pasar modal. Bailout gagal, keterlibatan orang dalam atau konspirasi. Dalam sebuah komentar yang diterbitkan pada tanggal 6 Januari oleh Radio Free Asia, komentator Li Yuanhua menyoroti kegagalan menyedihkan dari upaya agresif Beijing untuk menyelamatkan pasar saham pada minggu sebelumnya. Kegagalan ini tidak hanya menegaskan krisis kepercayaan terhadap perekonomian China yang tidak dapat diperbaiki, tetapi juga menunjukkan bahwa krisis kekuasaan yang dialami Xi Jinping ternyata lebih parah dari yang diperkirakan. Komentar tersebut menunjukkan bahwa penyelamatan pasar saham adalah bencana dalam pengambilan keputusan. Meskipun pihak-pihak yang terlibat telah merencanakan dengan cermat, hasilnya masih jauh dari harapan, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai keterlibatan orang dalam atau potensi konspirasi. Li Yuanhua mengajukan 2 kemungkinan. Pertama, individu-individu yang mempunyai pemahaman mendalam tentang bisnis dengan sengaja meninggalkan celah, yang kemudian dieksploitasi oleh institusi-institusi dan individu-individu penting demi keuntungan pribadi, yang menyiratkan adanya orang dalam, insider, di kalangan elit dan institusi. Kedua, teori konspirasi menyatakan bahwa pengadilan yang berkuasa dengan sengaja memfasilitasi kesempatan bagi orang-orang mereka untuk melarikan diri dengan kekayaannya, baik dengan atau tanpa sepengetahuan Xi Jinping. Apapun skenario yang terjadi, kegagalan penyelamatan pasar saham dapat menimbulkan bencana politik bagi Xi Jinping, seperti yang terlihat dari meluapnya rasa frustrasi para investor saham China di akun Weibo Kedutaan Besar AS. Namun, mengapa penting bagi Xi Jinping untuk menyelamatkan pasar saham? Menurut logika pemikiran dasar Partai Komunis China, Xi Jinping telah lama mempersiapkan diri untuk kembali ke perekonomian yang terkendali atau penerapan sistem masa perang. Logika ini mengasumsikan bahwa masyarakat China memiliki ketahanan yang luar biasa untuk bertahan dalam kesulitan selama pemerintah menjamin keamanan pangan. Namun, besarnya sumber daya keuangan yang dikucurkan untuk menyelamatkan real estate dan pasar saham oleh otoritas Beijing menunjukkan adanya pergeseran dalam keyakinan ini. Mereka nampaknya menyadari bahwa merampas aset-aset kelas menengah yang memiliki tingkat finansial tinggi pada akhirnya bisa menjadi bumerang, yang sebenarnya akan menggali kubur mereka sendiri. Sinyal barometer resesi berkedip. Komentar Bloomberg pada tanggal 5 Januari menyoroti tren yang mengkhawatirkan sejak awal tahun. Saham blue chip China yang diwakili oleh indeks Shanghai dan Shenzhen 300 telah menurun sebesar 6,7%, sedangkan indeks S&P 500 telah mengalami rebound sebesar 4%. Khususnya, investor retail China telah menggunakan akun media sosial Kedutaan Besar AS di China sebagai platform untuk mengungkapkan rasa frustrasi mereka, sebuah dampak yang tidak terduga terhadap Amerika Serikat. Menjelang liburan tahun baru Imlek, ada spekulasi mengenai apakah tim nasional PKC yang penuh rahasia akan melakukan intervensi pasar, dan jika ya, bagaimana caranya? Tim nasional PKC adalah kelompok rahasia yang terdiri dari investor institusi yang dibentuk pada pertengahan tahun 2015 dengan tujuan mencegah keruntuhan pasar selama periode ketika indeks harga saham gabungan Shanghai mengalami penurunan nilai hampir 50%. Peserta kunci dalam kelompok ini termasuk Central Huijin dan CICC, yang merupakan anak perusahaan dari The Sovereign Wealth Fund China Investment Corporation. Meskipun pengaruh finansial Xi Jinping mungkin telah melakukan intervensi di pasar sejak tahun 2015, indikasi terbaru menunjukkan efektivitas tim nasional mungkin sedang merosot. Faktor yang signifikan adalah buruknya kinerja saham-saham berkapitalisasi kecil, dengan indeks CSI 1000 turun sebesar 27% tahun ini, tertinggal jauh dibandingkan saham-saham unggulan, blue chip. Hal ini mencerminkan tren serupa di AS, di mana indeks perusahaan kecil dan menengah tertinggal dari S&P karena ekspektasi investor terhadap penurunan suku bunga The Fed yang lebih sedikit. Perusahaan-perusahaan kecil ini lebih rentan terhadap siklus perekonomian dan dapat menderita akibat kenaikan biaya pinjaman. Baik pedagang AS maupun China menggunakan saham-saham berkapitalisasi kecil untuk menyuarakan sentimen mereka, meskipun sentimen China tampak lebih pesimistis. Sayangnya,
tim nasional Partai Komunis China tampaknya tidak siap dan tidak mampu mencegah kerugian pada saham-saham berkapitalisasi kecil. Di masa lalu, fokus utama mereka adalah membeli indeks saham blue chip bank-bank milik negara melalui dana ETF. Tahun ini, meskipun volume perdagangan ETF seperti Shanghai 50 dan CSI 300 menunjukkan kehadiran tim nasional, upaya mereka hanya membuahkan sedikit keberhasilan. Pasar saham China terus berjuang. Apakah pemerintah pusat Partai Komunis China akan menggunakan sumber dayanya untuk mendukung saluran pembiayaan ekuitas sektor swasta masih tetap menjadi pertanyaan politik kritis. Meskipun Xi Jinping mungkin tidak terpengaruh oleh fluktuasi pasar, indeks CSI 1000 berfungsi sebagai ukuran opini publik mengenai manajemen ekonominya. Saat ini, negara tersebut menunjukkan sinyal resesi yang kuat. Dalam konteks tanda-tanda bahwa Xi Jinping secara pribadi memimpin upaya untuk menyelamatkan pasar saham China yang sedang berjuang, komentator dan penulis independen Chai Sen-kun mempertanyakan keberlanjutan pasar yang didorong oleh berita atau dimanipulasi oleh kekuasaan. Bagi investor yang terjebak dalam krisis pasar saham, ini merupakan peluang besar untuk keluar. Dia memperingatkan bahwa gagal memanfaatkan peluang ini dapat membuat investor tidak memiliki alternatif lain dan menyarankan tindakan cepat. Informasi ini telah menarik perhatian pengguna internet daratan, dengan salah satu komentar menyatakan bahwa meskipun ada peningkatan, hal ini disebabkan oleh perintah langsung dari Xi Jinping, yang mengindikasikan adanya intervensi otoriter dan bukan perbaikan ekonomi. Hal ini menggarisbawahi pengabaian terhadap supremasi hukum, yang menyiratkan bahwa situasi ekonomi tidak dapat diperbaiki lagi. Orang tersebut berkomentar, kesan saya adalah jika Anda dapat melarikan diri, maka lakukanlah. Jangan mengharapkan ada perubahan. Setiap krisis di China pada akhirnya akan berujung pada krisis kepercayaan. Ekonom Taiwan Wu Jialong, dalam sebuah wawancara, mencatat bahwa penurunan pasar saham yang terus-menerus telah menghancurkan kepercayaan investor, menyebarkan perasaan putus asa tanpa solusi yang jelas. Saat ini, tidak ada tanda-tanda pembalikan tren penurunan ekonomi real atau stabilisasi kepercayaan pasar saham. Ketika keputusasaan semakin meningkat, para investor mungkin akan mencari bantuan dari Amerika Serikat, yang menandakan runtuhnya sentimen nasionalis. Ia mengatakan, saat ini, terdapat aliran dana keluar yang signifikan, dan pasar saham sedang ambruk. Meskipun pemerintah berulang kali mengumumkan dan melakukan upaya penyelamatan pasar, tidak ada yang berhasil. Dari perspektif yang lebih luas, anjloknya pasar saham, pecahnya gelembung real estate, dan meningkatnya krisis pengangguran telah menempatkan pemerintah daerah dan pusat dalam kekacauan keuangan. Dengan otoritas PKC yang tidak mempunyai solusi karena kepercayaan di dalam negeri dan internasional yang semakin melemah, krisis yang terjadi secara bersamaan pasti akan berujung pada krisis kepercayaan yang tidak dapat diperbaiki. Ia menegaskan, semua krisis pada akhirnya akan berujung pada krisis kepercayaan. Wawasan para ahli mengungkapkan bahwa China telah mengalami arus keluar modal tahunan sebesar $600 miliar selama 3 tahun berturut-turut tanpa ada tanda-tanda perbaikan. Banyak faktor struktural yang berkontribusi terhadap masalah-masalah ini, sehingga sulit untuk diselesaikan. Terkait dengan modal asing, transparansi sangatlah penting. Ketika kepercayaan dipertanyakan, penarikan modal asing dari China semakin cepat. Otoritarianisme PKC, penghalang utama pemulihan ekonomi China. Kinerja pasar saham daratan mencerminkan lanskap politik dan ekonomi China secara keseluruhan. Sekuritisasi keuangan dan peningkatan kontrol oleh pasukan keamanan nasional sejak pertengahan tahun lalu telah menciptakan lingkaran setan. Bahkan jika Xi Jinping mengundurkan diri, kebangkitan perekonomian China tidak mungkin terjadi tanpa mengatasi masalah-masalah sistemik tersebut. Sistem kediktatoran satu partai yang diterapkan oleh PKC melanggengkan nasionalisme yang merajalela, sehingga menghambat perubahan yang berarti. Mereformasi sistem sangat penting untuk mencapai kemajuan besar, seperti yang disoroti oleh banyak cendekiawan dan pakar dari China daratan. Tanpa reformasi yang sistemis, solusi tambal sulam akan menjadi tidak berarti.